video kali ini saya akan coba bahas tentang masih tentang skill TOEFL ya, pembahasan TOEFL. Kita masuk ke skill yang kedua. Jadi skill yang kedua itu tentang apa? Tentang apositif. Oke. Nah, kita harus sangat berhati-hati dengan yang namanya apositif ya kan? Kenapa? Karena apositif ini adalah penjebak kita dalam menjawab soal TOEFL ya kan? Nah, jadi sebelum kita berhati-hati otomatis kita harus tahu dulu ya kan apa itu apositif. Jadi apositif itu adalah penjelasan dari penjelasan subjek. Nah, apositif itu adalah penjelasan subjek. Nah, apakah dia subjek? Bukan ya. Jadi apositif itu bukan subjek. Oke. Nah, jadi kenapa kita harus berhati-hati ya? Karena seperti yang saya bilang di video saya yang pertama, ya kan, bahwa kita harus mencari dalam satu kalimat itu ada subjek dan verb ya. Nah, jadi jangan sampai terkecoh dalam penentuan subjek ya. Kenapa? Karena dalam menentukan subjek saya bilang tadi subjek dibentuk dari kata benda, dan jangan sampai memilih si apositif ini sebagai subjek ya. Karena apa? Karena dia ini bentuknya hampir samar-samar lah ya dengan bentuk subjek. Tapi ingat, apositif ini bukan subjek. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita dalam soal itu membutuhkan subjek tapi yang kita pilih malah apositif. Ya, dan hati-hati, apositif bukan subjek, tapi dia hanya penjelasan subjek. Oke, nah saya akan kasih kuncinya ya atau triknya supaya apa? Supaya kita mengenal apa itu apositif. Yang mana sih apositif, jangan salah pilih ya. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Ingat, si apositif ini selalu diapit oleh yang namanya koma ya. Nah, jadi kalau subjeknya di awal, maka si apositif ini akan diapit oleh 2 koma setelahnya ya, baru verb. Nah, kalau dia terletak di tengah, maka dia akan diikuti oleh 2 koma. Oke. Nah, misalnya nih, nanti titik-titiknya itu adalah dari subjek sampai si koma ini ya. Nah, maka ingat, kita di situ jangan pilih subjek tapi pilih sebagai apositif. Oke. Kemudian yang kedua, dia bisa terletak di awal ya. Kalau terletak di awal dia bla 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 koma di sini. Subjek dan verb. Jadi kalau ada titik-titik koma berarti itu namanya adalah apositif. Jadi si apositif ini bisa terletak di tengah dan bisa terletak di awal kalimat. Dan ingat, dia selalu diikuti oleh namanya koma. Sedangkan subjek tidak pernah dipisahkan oleh koma. Ya, jelas ya? Oke, kemudian saya akan memberikan contohnya. Misalnya, Ani, a smart student, is my friend. Ya kan? Nah, coba tentukan yang mana subjeknya. Oke, kita lihat satu-satu. Subjeknya itu adalah Ani. Gak sampai Ani is smart student ya, karena itu bukan subjek. Jadi ini apa? Ini ada koma, ya kan? Kemudian ada koma. Ini namanya adalah apositif, a smart student. Ani seorang siswa yang cerdas ya kan. Jadi ini adalah penjelas, bukan subjek, tapi namanya adalah apositif. Jadi dia menjelaskan si Ani. Nah, verbnya yang mana? Ya, kalimat ini dibentuk dari verb, verbnya adalah is. Jadi seperti itu ya. Jadi ada subjek, kemudian ada a smart student, apositif, is my friend. Apakah apositif itu harus wajib ada? Enggak. Jadi dia sebagai penjelas aja. Boleh ada, yang boleh enggak. Jadi sunnahnya ya. Jadi wajibnya apa? Yang wajibnya adalah subjek verbnya. Jadi kenapa juga kita belajar apositif ya? Kita supaya bisa membedakan mana subjek dan mana penjelas dari subjek. Oke, di video selanjutnya saya akan coba bahas beberapa soal tentang apositif ya, dan cara mengerjakannya. Jadi stay tune terus.